Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Fenomena ikan cana udah menjadi hype yang sampai sekarang belum hilang di Indonesia. Malahan beberapa bulan terakhir terlihat hype-nya udah mulai naik lagi nih karena banyak yang menunggu Auranti supaya masuk lagi ke pasar lokal. Soalnya nih ikan emang kayak ngilang sejak bulan November kayaknya. Dengan harganya yang masih terbilang cukup bagus, cana masihlah ikan yang punya nilai ekonomi. Membuat jenis-jenis cana yang eksotis adalah sebuah kerugian. Siapa juga yang mau ngebuang ikan yang pahit-pahitnya bisa kejual dengan harga yang cukup buat jajan di restoran cepat saji? Tapi apa yang dilakuin sama warga di Manatee County ini adalah sesuatu yang anomali. Masa mereka dengan tega membunuh dan membuang banyak banget ikan cana yang mereka dapetin di sebuah kolam. Kenapa dibuang? Padahal kan bisa laku dijual dan minimal enak buat dimakan. Emang aneh banget. Yuk, mari dalami peristiwa ini dengan menonton video ini sampai habis ya. Bab pertama, cana mahal kok dibuang? Tahun lalu ada jenis cana yang lumayan ngetop di kalangan penghobi yaitu cana salwin. Ikan ini berasal dari sungai Salwin yang ada di Thailand. Harganya juga cukup mahal karena ada yang sudah berukuran besar bisa dihargai 5 juta per ekornya. Anehnya, orang-orang di Manatee County, Amerika Serikat ini justru benci banget sama ikan yang di Indonesia harganya bisa ratusan dolar tersebut. Jadi gini ceritanya, pada tahun 2020 seorang warga melihat cana aurolineata atau cana salwin buat pertama kalinya di Manatee County. Bukannya seneng ngeliat ikan mahal, si warga yang ternyata pecinta ikan tersebut malah ketakutan. Setelah penemuan tersebut, United States Geological Survey langsung datang ke lokasi buat memantau gerak-gerik cana salwin tersebut. Bukannya disambut antusias, peristiwa ini malah ngedatengin departemen pemerintah buat menyelidikinya. Segawat apakah ikan ini sampai pemerintah ikut turun tangan? Orang Amerika punya pandangannya sendiri terhadap ikan cana. Begini, ikan itu punya bentuk yang beragam dengan kemampuan yang juga beragam. Ada yang bisa bernafas dengan mengambil udara ke permukaan air, ada yang bisa bergerak di luar air, bahkan ada juga yang memangsa hewan amfibi sebagai cara mereka mencari makan. Gawatnya cana aurolineatus atau golden snakehead bisa lakuin itu semua. Gak kayak di sini, orang di Amerika sana benci banget sama ikan cana atau ikan gabus. Mau jenisnya apa, orang di sana udah nganggap ikan gabus sebagai ikan hama. Gak punya manfaat dan cuma ngebawa masalah. Di samping itu, cana yang bisa bernafas di luar air juga bikin warga di sana makin khawatir. United States Geological Survey juga nemuin fakta unik yang mungkin bikin kamu semua pada heran. Mereka nemuin fakta kalau ada seekor gold line snakehead yang bisa memburu mangsa di luar air. Kata mereka, ikan ini pernah keluar dari dalam air buat memburu katak pomon. Entah itu benar atau enggak, yang jelas pendapat ini bukanlah sesuatu yang biasa kamu temuin karena pas cara jatuh ke darat, beberapa menit kemudian pasti matanya udah putih, ketar-ketir karena takut cananya bisa modal. United States Geological Survey juga memperkirakan kalau eksistensi si gold line snakehead ini bisa menjadi ancaman besar bagi ekosistem di sana. Terparah, mereka bisa aja membasmi seluruh jenis ikan endemik yang mana bakal jadi kerugian besar buat ekosistem di Amerika. Ketakutan orang Amerika terhadap cana emang bukan hal yang baru. Sejak awal 2000-an, negara pimpinan Joe Biden ini emang serius berkomitmen buat menangani serangan ikan predator asal Asia ini di negaranya. Mereka bahkan menghabiskan miliaran rupiah demi membumi hanguskan para ikan gabus. Cuma nyatanya, sampai sekarang pun mereka masih tetap kerepotan buat mengatasinya. Dalam kasus di Manatee County ini, Florida Wildlife Conservation Commission selaku pihak berwenang udah sukses memberantas sekitar 400 ekor ikan cana salwin atau gold line snakehead sepanjang 2 tahun terakhir. Gimana cara mereka memberantasnya? Bab kedua, dipuja Indonesia, Amerika malah membunuhnya. Florida Wildlife Conservation Commission memakai cara yang cukup ekstrim buat menyikat para cana salwin di sana.
Mereka memakai portas atau racun yang dimasukin ke dalam kolam sehingga akhirnya ikan-ikan tersebut jadi letoy dan pingsan. Setelah itu, barulah mereka tangkap dan musnahkan dengan cara dibekukan ke dalam air berisi batu es. Eksistensi Gold Line Snakehead di Manatee County diperkirakan karena sengaja diintroduksi oleh oknum gak bertanggung jawab. Selain dengan cara diracun, para warga di AS juga udah lumayan terbiasa dengan memancing ikan-ikan gabus ini. Di Amerika sana, cara lebih banyak tinggal di kolam pembuangan air yang ada di komplek-komplek rumah ataupun sungai-sungai kecil. Mereka nggak pernah kelihatan di sungai besar karena secara bentuk habitat, ikan ini emang lebih cocok hidup di air yang tenang dan nggak berarus tinggi. Apalagi jenis cana macam cana marulius. Cana aurolineatus merupakan salah satu jenis yang termasuk ke dalam Marulius kompleks bersama juga dengan Cana maruliodes. Mereka emang berbagi tampilan yang mirip dengan Cana marulius, namun ada beberapa perbedaan yang membuat mereka akhirnya nggak dijadiin spesies yang sama. Memang, mayoritas Cana yang sukses hidup di AS bukanlah Cana dwarf yang di sini ngetop sebagai ikan hias. Hampir semua yang berkembang biak di Amerika adalah ikan cana yang termasuk golongan giant snakehead. Cana marulius dan cana adus adalah dua jenis yang paling dimusuhin sama pemerintah di sana. Makanya cukup mengagetkan ketika ada cana aurolineatus yang juga ikutan ditemuin di sana. Sejak ditemukan pada tahun 2000, ikan gabus menjadi salah satu barang haram yang sangat dilarang. Makanya kamu gak akan pernah ngelihat ada warga Amerika yang memelihara cana karena hukumannya bakalan cukup berat. Makanya bersyukurlah kamu yang tinggal di Indonesia, walau kita nggak punya salju, tapi kamu bisa memelihara, bahkan bisa melombakan ikan canamu di kontes-kontes. Riwayat buruk cana di AS memang memprihatinkan. Ikan ini seakan salah mulu dan nggak pernah ada sisi positifnya. Namun, peneliti asal Florida Museum and Natural History bernama Robert Robbins memberi pendapatnya. Ia berkata kalau cana bukanlah spesies ikan yang paling invasif di Amerika Serikat. Mereka nggak seberbahaya itu. Bab ketiga, Amerika selama ini salah sasaran. Robert mengatakan, udah 23 tahun semenjak cana pertama kali ditemukan di Amerika. Namun penyebaran mereka sebenarnya nggak seluas itu. Inilah kita, 23 tahun kemudian dan ada snakeheads di Broward, Miami-Dade, di West Palm Beach County. Semua wilayah ini berada di Florida. Mereka tidak menyebar ke seluruh negara bagian. Ungkap Robert. Fakta ini membawa sebuah pemahaman baru jika ternyata cana atau ikan gabus bukanlah spesies yang dengan mudah bisa berkembang biak di mana-mana. Setidaknya berdasarkan populasi di bagian tenggara Florida, mereka nggak kelihatan sebagai yang nomor satu dalam menjajah daerah tersebut. Ada banyak jenis ikan invasif lainnya yang memberi dampak lebih parah, ujar Robert. Opini Robert sebenarnya ada benarnya. Walau berbahaya, namun ikan gabus bukanlah hewan air paling berbahaya di Amerika Serikat. Menurut wildlifeinformer.com, ikan pertama yang paling invasif adalah walking catfish. Familiar dengan namanya? Iya, lele jenis ini adalah yang kamu biasa makan di warung pecel ayam. Dari artikel dan website tersebut, kalau ikan ini berasal dari Asia. Walking catfish muncul di Florida pada tahun 1960-an karena gangguan fasilitas aquaculture. Ikan air tawar tropis ini bisa berjalan di darat dan bertahan selama 18 jam di luar air. Makhluk hitam, licin, seperti ular dengan sirip dan kumis ini menikmati tinggal di genangan air, kanal, dan kolam. Umumnya ditemukan di rawa-rawa, mereka menyerang fasilitas aquaculture dan menghancurkan stok ikan. Mereka juga mengganggu tempat parkir di Florida. Entah gimana cara ikan bisa ngeganggu tempat parkir, tapi yang jelas ikan lele jauh lebih berbahaya ketimbang si ikan gabus. Cana marulius sendiri berada di peringkat 10 dalam daftar hewan invasif di website tersebut. Mungkin karena image mereka sebagai ikan predator, galak dan punya gigi tajam lah yang membuat ikan gabus menjadi musuh bersama dan sesuatu yang paling harus banget dimusnahkan.
Padahal kalau dibandingin sama kentot, dampak buruknya jelas lebih parah disebabkan oleh katak jahanam tersebut yang katanya bisa membunuh kucing dan anjing peliharaan, bahkan membahayakan manusia lewat racunnya. Ada banyak jenis ikan lain yang lebih invasif daripada ikan gabus, namun pemberitaan selalu menyatakan jika ikan gabus adalah hewan paling berbahaya. Walau memang begitu, namun populasi mereka lebih bisa dikontrol daripada ikan-ikan lain yang sulit dimanfaatkan, seperti Asian carp yang jumlah populasinya jauh melebihi ikan gabus. Hal ini juga diamini oleh Robert yang beranggapan jika image dan nama dari snakehead jelas lebih menarik dari segi pemberitaan. Setiap aku lagi nyantai di kantor, aku selalu duduk sambil melihat poster bergambar ikan-ikan eksotis yang hidup di perairan tawar Florida. Menurutku ada setidaknya 3 sampai 4 jenis ikan lain yang menurutku sih lebih invasif dari snakehead. Tapi kan dengan nama snakehead, ikan ini menjadi jauh lebih menarik buat dibicarakan kan? Tutup Robert. Penutup. Apakah Amerika Serikat salah sasaran? Sebenarnya enggak, karena ikan gabus jelas bisa berdampak sangat buruk bagi ekosistem di sana. Namun jika ku baca, mayoritas media di sana memberitakan snakehead sebagai jenis ikan yang kelakuannya amat kayak setan. Padahal aslinya mereka cuma makhluk hidup yang berusaha bertahan hidup. Apesnya mereka dibawa ke ekosistem yang enggak seharusnya. Jadi siapa penjahat sejatinya? Ya oknum yang pertama lepas ikan gabus ke Amerika Serikat.